nama saya Eka Dedi Sentaro, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Mataram tahun 2020, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Grogak, Buleleng, Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran daring dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di kelas 9 SMP Negeri 3 Grogak. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak ya, kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Baik. Ya, semoga dalam kondisi sehat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran ya, tolong dipersiapkan ya peralatannya. Kemudian nanti selama pembelajaran ya anak-anak harus mengikuti dengan tertib ya. Kemudian nanti untuk mikrofonnya tolong di mute, kecuali anak-anak ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya ya, baru di unmute ya. Bapak mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara melaksanakan 3M ya, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak ya, untuk menghindari penyebaran daripada virus COVID-19. Untuk absen sudah Bapak kirim tadi ya linknya. Silakan anak-anak absen untuk mengisi kehadirannya. Sudah ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah diisi link absennya? Ya, Sudah. Sudah, Pak. Sudah diisikan list. Sudah, Pak. Diisikan list nama, kemudian kelas dan kehadirannya. Agar nanti dalam pembelajaran ya kita diberikan kemudahan, kemudian dilancarkan. Oleh karena itu, ya sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Ya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Supaya tidak ngantuk anak-anak, kita yel dulu. Dapat tidak? Jaya. Luar biasa. Jaya. Dalam PPK. Sudah. Menyenangkan. Pokok PPK. PPK. Di layar ada dua gambar, silakan anak-anak jelaskan ya, anak-anak ceritakan ya. Berdasarkan pendapat anak-anak ya bagaimana tentang gambar itu. Masyarakat yang menunjukkan atau memberikan hak-haknya terhadap pemerintah. Ya, terima kasih Tia ya, bagus. Gambar itu menunjukkan masyarakat yang menunjukkan suaranya melalui pemilu dan demo. Gambar itu adalah salah satu bentuk teori kedaulatan rakyat. Gambar tersebut salah satu pelaksanaan teori kedaulatan, yaitu pemilihan umum dan kegiatan unjuk rasa. Kenapa Bapak tampilkan gambar ini? Karena gambar ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan kedaulatan. Ya, baiklah anak-anak ya, kompetensi dasar yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini adalah menganalisis bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama adalah menyebutkan pengertian kedaulatan, yang kedua menyebutkan sifat-sifat kedaulatan, kemudian yang ketiga menyebutkan bentuk-bentuk kedaulatan, dan yang keempat menjelaskan teori-teori kedaulatan, kemudian yang kelima menganalisis bentuk dan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya,
nanti diharapkan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan satu, anak-anak dapat menyebutkan pengertian kedaulatan. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan 5 sifat kedaulatan. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan 2 bentuk kedaulatan. Kemudian yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan 5 teori kedaulatan. Kemudian yang keenam, anak-anak dapat menganalisis bentuk dan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, materi pembelajarannya ada 4 ya, pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, bentuk-bentuk kedaulatan, dan teori-teori kedaulatan. Yang pertama adalah pengertian kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Ya. Kalau dicari dari asal-usul katanya, kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab ya, dari kata daulah yang artinya adalah kekuasaan tertinggi. Jadi sebenarnya kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam suatu negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Kemudian sifat-sifat kedaulatan itu ada 4 ya, ada asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian permanen artinya kekuasaan itu tetap dan ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Kemudian tunggal, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang keempat, tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Ya, jadi ada 4 ya, ada 4 sifat dari kedaulatan. Bapak ulangi ya, ada asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Kemudian bentuk-bentuk kedaulatan. Ya, apa saja bentuk kedaulatan? Bentuk kedaulatan ada 2 ya anak-anak ya. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, kemudian yang kedua adalah kedaulatan keluar. Apa itu kedaulatan ke dalam? Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan untuk mengatur segala kepentingan negara tanpa campur tangan dari negara lain. Itu pengertian dari kekuasaan ke dalam. Contohnya apa? Contohnya adalah membuat kebijakan atau membuat undang-undang. Kemudian yang kedua, kekuasaan keluar atau kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa terikat kekuasaan lainnya. Contohnya adalah melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Ya, jadi itu ya anak-anak ya, ada 2 ya. Ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan ke keluar ya. Kalau kedaulatan ke dalam itu untuk kepentingan dalam negeri, sedangkan untuk kedaulatan keluar itu adalah untuk kepentingan menjalin kerjasama dengan negara lain. Kemudian teori-teori kedaulatan ya. Mengenai teori-teori kedaulatan itu secara umum ada 5 ya. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan, kemudian yang kedua adalah teori kedaulatan raja, yang ketiga adalah teori kedaulatan negara, dan yang keempat adalah teori kedaulatan hukum, serta yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Ya, jadi ada 5 ya. Kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat. Kemudian ini penjelasannya ya anak-anak ya. Teori kedaulatan Tuhan, apa itu? Ya, teori kedaulatan Tuhan ini memiliki anggapan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan yang diwakilkan melalui seorang raja. Mengapa demikian? Ya, karena raja tersebut menganggap dirinya sebagai titisan dari Tuhan. Sehingga seorang raja itu dianggap melaksanakan perintah dari Tuhan. Sehingga dalam teori kedaulatan Tuhan itu yang memegang kekuasaan tertinggi adalah raja. Raja dianggap sebagai titisan dari Tuhan. Kemudian ya negara apa saja ya, negara mana saja yang menganut teori kedaulatan Tuhan? Ya, itu ada beberapa negara ya di dunia yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Ini adalah teori yang pertama ya. Teori kedaulatan Tuhan ini adalah teori yang pertama kali berkembang ya. Jadi yang pertama dia sebelum teori-teori yang lain. Ya, adapun negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan yang pertama adalah Mesir kuno, kemudian Jepang ya, Kaisar Jepang, kemudian ada Kaisar Tiongkok, kemudian ada Raja Belanda, kemudian ada Raja Ethiopia, dan termasuk di Indonesia ya, pada zaman kerajaan ya, terutama pada zaman raja-raja Hindu ya, seperti Ken Arok ya. Ken Arok menganggap bahwa dirinya adalah
titisan dari Dewa Wisnu, Brahma, dan Siwa ya. Kemudian ada teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja ini beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Ya, jadi kekuasaan mutlak ada di tangan raja. Sehingga apapun yang disampaikan oleh raja itu harus dilaksanakan oleh rakyatnya. Kemudian negara yang menganut teori kedaulatan raja. Ya, ini ada banyak ya. Contohnya ada Perancis, Inggris, dan Malaysia. Kemudian ada teori kedaulatan negara. Ini adalah teori yang ketiga. Teori kedaulatan negara artinya adalah beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan negara. Ya, artinya dilaksanakan oleh pemimpin negara. Hukum dan konstitusi dibuat berdasarkan kehendak negara. Jadi yang paling tinggi dalam negara itu adalah kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh pemimpin negara. Pemimpin negara dalam hal ini adalah pemerintah ya. Kemudian ya, negara yang menganut teori ini adalah ya ada Jerman ya, ini pada saat dipimpin oleh Hitler, kemudian ada Korea Utara, kemudian ada Rusia ya pada saat dipimpin oleh Stalin ya sebagai presidennya. Kemudian ada teori kedaulatan hukum ya. Teori kedaulatan hukum ini memiliki anggapan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan hukum ya. Jadi dalam suatu negara itu, jadi di dalam sebuah negara yang memiliki kekuasaan tertinggi itu adalah hukum. Kemudian ada pun negara yang menganut teori kedaulatan hukum. Ya, ini sebenarnya ada banyak ya, termasuk negara Indonesia, kemudian negara-negara di Eropa dan Swiss. Kemudian ini adalah teori yang terakhir ya, anak-anak ya, teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan sebagian hak-haknya kepada wakil-wakilnya untuk kepentingan bersama, yaitu kedaulatan rakyat. Kemudian untuk negara-negara yang menggunakan teori ini atau negara yang melaksanakan teori ini, contohnya adalah negara kita ya, Indonesia dan Amerika Serikat. Ya, demikian ya anak-anak ya. Masih semangat ya? Masih Pak, masih. Oke, tepuk semangat dulu. Makasih, Pak. Tepuk semangat dulu, silakan. Yuk, Rian. Semangat, Rian. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Semangat. Oke, silakan anak-anak. Ada pertanyaan enggak terkait dengan materi yang Bapak sampaikan? Silakan. Sida, Pak. Ya, silakan Rosita. Sebagai seorang siswa, contoh kedaulatan yang ada di sekolah apa, Pak? Teori kedaulatan yang ada di sekolah itu termasuk dalam teori kedaulatan rakyat. Siswa juga disebut sebagai masyarakat Republik Indonesia, berhak untuk memberikan atau mengeluarkan hak-haknya terhadap warga sekolah maupun guru-guru. Itu seperti pelaksanaan pemilihan kepala kelas juga besar, pemilihan OSIS, dan pemilihan lain-lainnya. Terima kasih ya. Bapak ingatkan kembali ya, kalau misalkan temennya sedang berbicara, yang lainnya dimatikan ya mikrofonnya ya, supaya suaranya tidak masuk ke sana. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Yang lainnya silakan. Tadi kan jawabannya sudah terjawab ya, bahwa kedaulatan pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas itu termasuk dari wujud dari bentuk kedaulatan ya, terutama kedaulatan rakyat. Oke. Tadi pertanyaan Bapak, selain teori kedaulatan rakyat, ya tentu ada teori yang lain ya, yang diterapkan di sekolah. Seperti aturan sekolah, Pak. Ya berarti itu termasuk kedaulatan? Pak, hukum. Ya. Kedaulatan hukum. Berarti dapat disimpulkan selain diterapkan teori kedaulatan rakyat, juga diterapkan Teori kedaulatan hukum. ya, bagus sekali ya teori kedaulatan hukum. Ya, oke. Bapak mau bertanya ya anak-anak ya terkait materi tadi ya. Yang bisa jawab silakan ya, angkat tangan ya, langsung jawab. Bapak ingin bertanya tentang apa perbedaan dari bentuk kedaulatan ke dalam dengan bentuk kedaulatan keluar. Silakan dijelaskan. Apa bedanya? Saya, Pak. Ya, silakan Rian.
perbedaan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar, yaitu pada kedaulatan ke dalam memiliki pengertian yaitu bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar yang mempunyai arti yaitu mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Perbedaan kedaulatan ke dalam dan perbedaan dan kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam itu dilakukan di dalam negeri, dan kalau kedaulatan keluar dilakukan di luar negeri. Ya, bagus ya. Kedaulatan ke dalam untuk kepentingan dalam negeri, kemudian kedaulatan keluar untuk kepentingan luar negeri ya, menjalin kerjasama. Oke, pertanyaan yang kedua ya anak-anak ya. Tadi kan anak-anak sudah mempelajari tentang sifat-sifat kedaulatan ya. Ada 4 ya, ada asli, permanen, tunggal, kemudian tidak terbatas. Pertanyaan Bapak adalah, apakah sebuah negara bisa kehilangan kedaulatannya? Karena sifatnya permanen. Yang dijelaskan kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Berarti tidak bisa hilang ya? Tidak bisa Iya. hilang. Oke. Permanen, Pak. Kedaulatan suatu negara akan hilang apabila sebuah wilayah memisahkan diri dari kesatuan suatu negara dan menyatakan kemerdekaannya secara langsung dan terbuka. Berarti jika ada sebuah negara maupun pulau yang ingin memisahkan diri, otomatis kan kedaulatan yang dulu pernah ada berarti kan dihilangkan gitu kayak. Oke. Kedaulatan itu akan tetap ada selama negara itu berdiri. Berarti kedaulatan itu akan hilang jika memisahkan diri dari satu negara. negara itu Negara Terpecah belah, Pak. jika memisahkan diri dari negara yang ya begini ya. Kedaulatan itu akan hilang jika negara itu juga hilang. Artinya jika negara itu tidak ada lagi. Misalkan bubar ya. Negara itu bubar atau misalkan negara itu dijajah kemudian menggabungkan diri dengan negara yang baru. Berarti kan hilang dia. Gitu, ya. Kalau selama negara itu tetap ada, berarti kedaulatan ada. Jika negara itu sudah tidak ada, kedaulatan juga akan hilang dengan sendirinya mengikuti dari negara tersebut. Paham ya anak-anak ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ya. Sekarang kita lanjutkan ya, anak-anak akan mengamati video, kemudian nanti anak-anak mendiskusikan LKPD ya. Jadi di sana ada tugas nanti yang harus anak-anak jawab. Anak-anak diskusikan dengan temannya, kemudian setelah itu baru anak-anak presentasikan. Paham ya anak-anak ya? paham, Pak. Ya, kita amati video dulu. Ini situasinya masih berlangsung dengan baik, lancar, dan aman. Mudah-mudahan ini terus berlangsung hingga nanti selesainya penghitungan suara. Terutama untuk Pilpres yang dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk PD, DPR RI, dan juga DPR provinsi maupun kabupaten. Berada sudah dipilih, kemudian Joko Widodo menunjukkan bagaimana kertas suara. Dari video tersebut kita tahu bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo sedang mengikuti pemilu. Dari video tersebut kita tahu bahwa semua warga negara berhak mengikuti pemilu. Dari video tersebut, seorang presiden yang mengikuti pemilu untuk memilih wakil rakyat atau dirinya sendiri. Dari video tersebut, kita bisa tahu bahwa semua rakyat bisa memilih dalam mengikuti pemilu. Bahkan calon pemimpin juga harus bisa juga memilih. Dari video tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara bebas menentukan hak pilihannya termasuk calon pemimpin.
luar biasa ya tadi pendapat kalian ya. Jadi sudah banyak yang memberikan pendapatnya tentang tayangan video tadi. Setelah ini kita akan, ya anak-anak akan mendiskusikan LKPD ya. Jadi LKPD-nya Bapak bagikan melalui WhatsApp ya. Bentuk LKPD-nya seperti ini. Ya, silakan nanti anak-anak diskusikan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Kemudian di sana juga ada petunjuk penggunaannya ya. Silakan anak-anak baca dulu sebelum anak-anak mengerjakan tugasnya. Di sana ada 5 pertanyaan ya. Jelas ya anak-anak ya, paham ya? Paham. Oke. Paham. Iya. Pak. Perkenalkan, nama saya Hana Muntiha. Nama kelompok, Komang Merli Prima Dewi Latrani, Kadek Rian Widi Dharma, Kande Nyoman Astike, dan Kadek Putri Dewi Yanti. Soal, mengapa suatu negara harus memiliki kedaulatan? Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara serta dapat menentukan arah, tujuan, dan seperti apa negara itu nantinya. 2. Analisislah teori kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia. Teori yang dianut oleh negara Indonesia adalah teori kedaulatan rakyat, sebagaimana tertuang dalam UUD alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yaitu terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 3. Bagaimana bentuk kedaulatan negara Indonesia menurut UUD NKRI tahun 1945? Jawaban. Bentuk-bentuk kedaulatan NKRI antara lain. Dalam pasal 1 ayat 2, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD NRI tahun 1945. Artinya, UUD NRI tahun 1945 menentukan bagaimana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bagaimana prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia menurut UUD NKRI tahun 1945? Jawaban. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia antara lain.
1. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. 3. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Pasal 3 ayat 3 UUD 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Perundang-undangan Dasar. 5. Pasal 7C UUD 1945. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Pasal 17 ayat 2 UUD 1945. Materi-materi diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menurut saya, Hana sudah bagus bacanya, jawabannya sudah jelas dan paham. Kalau saya itu yang pertama itu kan soalnya mengapa suatu negara harus memiliki kedaulatan. Kalau yang saya diskusikan bersama teman-teman saya, yaitu penyerahan kedaulatan negara Indonesia dan Belanda ditandai oleh penandatanganan akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan dalam sebuah upacara di ruang kota istana kerajaan di Amsterdam pada 20 Desember 1949. Mengapa suatu negara harus memiliki kedaulatan? Jawaban kami, karena kedaulatan dalam suatu negara merupakan hal yang terpenting dan dapat menentukan arah, tujuan, dan seperti apa negara itu nantinya. Mengapa suatu negara harus memiliki kedaulatan? Karena negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau suatu pemerintahan negara. Jika suatu negara tidak memiliki kedaulatan, maka negara tersebut tidak akan diakui negara lain dan akan dijajah bangsa lain. Maka dari itu, pemerintah yang berdaulat merupakan salah unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara de facto. Di samping harus memiliki rakyat wilayah, dan negara yang memiliki kedaulatan bebas menentukan nasib negaranya sendiri untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah atau negara lain. Tadi kan dijelaskan bahwa negara kita menganut teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Bagaimana penerapannya? Di satu sisi kedaulatan rakyat, ya artinya kebebasan menyampaikan pendapat. Kemudian di satu sisi kedaulatan hukum, artinya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika kita ingin melakukan unjuk rasa ataupun pemilu atau yang intinya tuh yang memberikan hak-hak kita terhadap pemerintah, itu bisa dilakukan dengan hak kita sendiri. Namun kita harus juga mengikuti aturan-aturan yang ada di negara kita sendiri. Tidak boleh mencela peraturan tersebut walaupun itu menunjukkan hak asasi masyarakat diri kita sendiri. Jadi selalu berpasangan dia penerapannya di Indonesia. Teori kedaulatan rakyat, kemudian ada teori kedaulatan hukum, ya. Demokrasi diberikan kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, sama dengan anak-anak menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan komentar di media sosial, boleh enggak itu? Boleh kan? Boleh ya anak-anak ya? Boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kita menyampaikan Kritikan yang tidak baik, Pak. ya, ketika kita menghina, Ujaran kebencian. Ya, ujaran kebencian itu yang tidak boleh. Ya. Ya. Selama masih sesuai dengan aturan hukum itu boleh. Itu sah-sah saja di dalam negara yang menganut teori kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oke. Kemudian selanjutnya ya Nana ya pertanyaannya. Coba Nana jelaskan ciri-ciri dari negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Adanya lembaga-lembaga yang mengatur masyarakat. Memiliki kebebasan untuk berorganisasi. Rakyat terhadap pemerintahan, adanya lembaga legislatif, lembaga perwakilan rakyat, adanya pemilu yang jujur dan adil, adanya pengawasan dari lembaga legislatif maupun langsung dari rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Ciri-cirinya adalah ada pemilu, kemudian ada lembaga perwakilan rakyat, ya, kemudian ada kebebasan, ya, kebebasan berpendapat, kemudian
membentuk organisasi. Dari materi hari ini kita bisa menyimpulkan pengertian kedaulatan, yaitu kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Sifat-sifat kedaulatan sifat-sifat kedaulatan ada 4, yaitu asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Bentuk-bentuk kedaulatan, kekuasaan ke dalam dan kekuasaan keluar. Teori-teori kedaulatan ada 5, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Kalau teori yang diginiin bangsa Indonesia itu teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Dari materi tersebut, kita dapat menyimpulkan yaitu pengertian kedaulatan, yaitu kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Yang kedua, sifat-sifat kedaulatan ada 4, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Yang ketiga, bentuk-bentuk kedaulatan ada 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Keempat, macam-macam kedaulatan ada 5, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. 5. Teori kedaulatan yang berlaku di Indonesia, yaitu teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Yang pertama adalah mengenai pengertian kedaulatan. Jadi yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kemudian sifat-sifat ada 4, ada permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Kemudian untuk bentuk-bentuk kedaulatan ada 2, ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar ya. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan untuk mengatur kepentingan dalam negeri ya, atau mengatur rumah tangga sendiri. Kemudian untuk kedaulatan keluar ya, kedaulatan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Kemudian teori-teori kedaulatan ada 5. Teori-teori kedaulatan ada 5 ya. Ada teori kedaulatan Tuhan, kemudian teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, ada teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Ya, dari kelima teori itu yang diterima adalah teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk kedaulatan ya, jadi berdasarkan teori tersebut, jadi jenis kedaulatan yang diterapkan di Indonesia itu adalah kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kemudian untuk prinsipnya ya, prinsipnya ada 6 ya. Yang pertama adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berrepublik. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang ketiga, tinggi ada di tangan dilaksanakan. Kemudian yang keempat, DPR tidak bisa membubarkan presiden ya. Kemudian yang kelima, menteri-menteri diangkat oleh presiden. Dan yang terakhir adalah presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran oleh MPR ya. Tuh, bisa diberhentikan ya. Dari pembelajaran tadi, materi yang sudah disampaikan, saya sudah bisa memahami semuanya dan kendalanya gangguan sinyal. Dari materi hari ini saya juga sudah memahami semuanya dan kendalanya tuh macet-macet gitu suaranya, nggak bisa dengar jelas. Kalau dari materi Meli udah ngerti semuanya, tapi kalau kendalanya tuh ini suara itu terputus-putus. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi ya sama ya berarti dengan yang Bapak alami ya. Jadi yang paling menjadi kendala adalah kendala sinyal ya. Ini memang menjadi kendala dalam pembelajaran daring ya. Ya, tadi selama pembelajaran ya Bapak amati ya anak-anak sudah aktif ya. Banyak siswa yang sudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran ya. Ini bagus sekali ya. Baik menyampaikan pendapat, kemudian tanggapan ya, bertanya, jawaban, kemudian pendapat yang disampaikan juga bagus ya. Ya artinya anak-anak paham dengan materi yang
sudah disampaikan. Linknya sudah Bapak bagikan ya. Silakan anak-anak kerjakan tes evaluasinya. Jadi pesan yang pertama ya, Bapak menyampaikan kepada anak-anak untuk selalu rajin belajar ya. Apalagi sekarang anak-anak sedang mengikuti PAS ya. Jadi silakan anak-anak belajar dengan rajin sehingga nanti anak-anak memperoleh nilai yang baik. Kita harus mendukung pelaksanaan pemilu ya, apalagi sebentar lagi kan akan dilaksanakan pemilu kada ya di kabupaten masing-masing ya. Di daerah masing-masing itu akan dilaksanakan pemilu kada itu bulan Desember ya. Jadi kita harus ikut mensukseskan dan mendukung ya supaya kegiatan itu berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi penerapan prinsip ya. Prinsip kedaulatan di negara Republik Indonesia. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Bapak tutup dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi. Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat siang. Iya. Siang, Pak. Siang, Pak.